Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa memberkahi dan merahmati pertemuan-pertemuan kita. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat yang ketiga. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba memahami, mempelajari dan mentadaburi serta mengambil faidah-faidah dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Wa ma min dabatin fil ardi, dan tidaklah ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi, wala ta'irin, dan tidak ada satu atau seekor pun burung, yatiru bi janahaihi, yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan mereka itu umat-umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian hanya kepada Rabb mereka, yuhsyarun, mereka dikembalikan. Ya, Al-An'am ayat 38.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidaklah ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi, berjalan di muka bumi, dan tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan kata Allah, mereka itu umamun amsalukum. Yang dimaksud dengan umamun amsalukum, kata Al-Imam Mujahid, adalah ay asnafun musannafah tu'rafu bi asma'iha. Adalah kelompok-kelompok makhluk yang diketahui dengan nama-namanya. Nah, jadi tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi, tidak ada seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka itu adalah umat-umat seperti kalian. Artinya makhluk-makhluk yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkelompok-kelompok yang dikenal dengan nama-namanya. Wa qala Qatadah mengatakan at-tayru ummah, insu ummatun. Manusia itu adalah suatu umat. Wal jinnu ummatun, jin itu adalah satu umat. Ya, jadi masing-masing dari makhluk-makhluk ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok. Jadi ada kelompok burung dengan berbagai macam jenisnya. Ada kelompok manusia, ada kelompok jin. Ini yang dimaksud dengan illa umamun amsalukum. Kun amsalukum. Jadi semua makhluk itu, semua yang bergerak di atas muka bumi itu, dan semua burung yang terbang dengan kedua sayapnya itu adalah makhluk-makhluk seperti kalian. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk itu yang kami luputkan di dalam kitab. Apa maksudnya? Ay al-jami' ilmuhum indallah. Maksudnya adalah semua makhluk-makhluk itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk itu yang kami luputkan di dalam kitab. Ai al-jami' ilmuhum. Allah tidak melupakan satu pun dari seluruh makhluk-makhluk itu min rizkihi. Dalam hal apa? Dalam hal pemberian rizkinya, urusannya. Artinya semuanya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk tersebut yang luput dari pemberian rizki dan la yansa wahidan min jami'ihi min rizqihi wa tadbirihi sawa'un kana bariyan au bahriyan. Baik itu makhluk yang ada di daratan atau makhluk yang ada di lautan. Semuanya kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang kami luputkan.
Mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Hud. Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang berjalan di atas kuha, melainkan atas Allah jaminan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kediamannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat penyimpanannya. Jadi tempat-tempatnya semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, dalam kitab, dalam tulisan yang menjelaskan. Maksudnya mufsihun bi asma'iha wa a'dadiha wa madhanniha. Semua makhluk itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama mereka, dengan jumlah. Begitu juga hasirun li harakatiha wa sakanatiha. Semuanya juga tercatat dengan apa yang mereka perbuat, dengan gerakan-gerakannya dan dengan diam-diamnya. Semua makhluk itu diketahui, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 6. Begitu juga hal ini sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak katanya. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak yang tidak mampu mendapatkan rizkinya, yang tidak mampu mendapatkan rizkinya. Allahu yarzuquha, Allah, wa iyyakum, dan Allah pula yang memberikan rizki kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha mengetahui. Arti dari firman Allah Subhanahu wa taala la tahmilu rizqaha la tutiqu jam'aha wa tahsilaha. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk yang karena kelemahannya, karena ketidakberdayaannya tidak mampu mengumpulkan rizki dengan sendiri. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rizki itu kepada makhluk-makhluk tersebut. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allahu yuqayyidu laha rizqaha ala dha'fiha wa yuyassiruhu 'alaiha. Maksudnya adalah Allah menyediakan untuk makhluk-makhluk tersebut rizkinya dalam keadaan mereka lemah. Allah memudahkan rizkinya kepada mereka. Fayab'atsu ila kulli makhluqin minar rizqi ma yuslihuhu hatta dzur fi qararil ardi wat tayr fil hawa wal hitan fil ma. Allah mengirim kepada setiap makhluk itu dari rizki yang memperbaiki kehidupannya, sampai makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, serangga-serangga, semut-semut yang ada di dalam tanah, Allah kirim kepada mereka rizkinya.
burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di laut, semuanya dikirim rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian hanya kepada Rabb mereka, yuhsyarun, mereka dikembalikan. Yuhsyarun kata Ibnu Abbas, hasyruha al-maut, maksudnya adalah kematian. Jadi hanya kepada Rabb mereka, mereka dikembalikan, artinya mereka diwafatkan. Dalam sebagian pendapat dikatakan inna hasyraha huwa ba'tsuha yaumal qiyamah. Hasyruha, dikembalikannya mereka kepada Allah itu artinya dibangkitkan mereka pada hari kiamat. Ya, maka berdasarkan ayat ini, yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu tidak hanya manusia. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk juga akan dibangkitkan. Hewan-hewan, binatang-binatang juga akan dibangkitkan. Ya, makanya Allah mengatakan tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dalam satu pendapat, yuhsyarun maksudnya dimatikan. Dalam pendapat yang lain, ya, dikatakan bahwa yuhsyarun maksudnya adalah dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam firman Allah, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang itu, ya, itu dibangkitkan. Nah, jadi tidak hanya manusia nanti dan jin yang akan dibangkitkan pada hari kiamat, termasuk makhluk-makhluk yang pernah hidup di atas muka bumi ini, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan untuk apa? Ya, dibangkitkan kemudian untuk diadili di antara mereka. Jadi hewan-hewan itu juga diadili nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada hewan yang pernah berbuat zolim kepada sesama hewan, itu juga nanti akan diadili mereka itu. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada 2 ekor kambing. Ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a syataini tatihani. Ada 2 ekor kambing, 2 ekor domba yang saling menyeruduk, ya, itu beradu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, hal tadri fima tantatihan?" Apakah kamu tahu kenapa 2 ekor kambing itu saling beradu? Kemudian Abu Dzar mengatakan, "La, tidak tahu." Dan kita pasti tidak tahu, ya. Kalau ada 2 ekor domba misalnya, kemudian mereka saling menyeruduk, kita tidak pernah tahu apa sebabnya. Kalau ada 2 hewan gitu ya saling menyerang, kita tidak pernah tahu apa alasannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, lakinnallaha yadri. Kita memang tidak tahu kenapa mereka saling beradu. Akan tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang menyebabkan mereka itu saling menyerang. Wasayaqdi bainahuma. Nah ini, dan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan mengadili keduanya. Subhanallah. Akan mengadili 2 ekor kambing itu. Akan didatangkan di hadapan Allah dan akan diadili. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan ya dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Annahu qala, bahwasannya Abu Hurairah mengatakan fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Abu Hurairah hum yaumal qiyamah. Nah ini. Jadi kata Abu Hurairah, Allah akan membangkitkan atau mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat. Al-bahaim, wad-dawab, wat-tair. Hewan-hewan ternak, binatang-binatang melata, burung-burung, ya, semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma idzin. Dan setiap dari makhluk itu pada hari kiamat mereka akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat, semua makhluk, sekali lagi tidak hanya manusia, hewan-hewan, binatang, semuanya akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. An ya'khudalil jamma minal qarna. Ya, Allah akan menghukum kambing-kambing yang, ya, atau Allah akan mengambil hak kambing-kambing yang patah tanduknya dari kambing-kambing yang tidak patahkan tanduknya, yang telah mematahkan tanduknya tersebut. Ya, jadi ketika duanya, nah itu nanti juga akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akan dibalaskan untuk kambing yang patah tanduknya dari kambing yang telah mematahkannya. Qala tsumma yaqul, kemudian Allah akan mengatakan kuni turaba, jadilah kalian sekalian tanah. Nah, jadi kalau hewan-hewan itu begitu diadilinya. Nanti diberlakukan kisos. Yang pernah mematahkan tanduk sesama hewan, nanti dipatahkan lagi tanduknya. Yang pernah menyakiti hewan yang lain, nanti disakiti lagi dengan cara yang sama. Kemudian setelah itu dijadikan mereka itu tanah. Artinya tidak mereka, ya, tidak dimasukkan ke surga atau tidak dimasukkan ke neraka. Makanya kemudian orang-orang kafir beroba. Jadi ketika orang-orang kafir melihat, ya, hewan-hewan itu tidak dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai saja aku juga dijadikan tanah seperti mereka. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan secara umum dari ayat ini. Kemudian apa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, dari ayat yang mulia ini. Pertama, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan tentang keadilan Allah. Tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna di antara seluruh makhluknya. Di antara seluruh makhluknya, bahkan sebagaimana yang tadi dijelaskan, terhadap hewan-hewan, terhadap burung, semuanya akan, ya, Allah Subhanahu wa taala adili mereka semua. Dan apapun itu akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi, ya, orang yang saat ini di dunia mungkin dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka jangankan keadilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak manusia saat ini mendapatkan kezaliman, dizalimi oleh sesama manusia, dizalimi oleh sesama makhluk, tidak mendapatkan keadilan di dunia. Tidak perlu bersedih, karena nanti pada hari kiamat dia pasti akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berbuat zalim kemudian dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, maka jangan merasa tenang. Jangan dari hukuman di dunia,
maka nanti di akhirat ya tidak ada satupun makhluk yang bisa luput, bisa terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keadilan nanti pada hari kiamat itu sangat sempurna. Bahkan dalam perbuatan-perbuatan sekecil apapun, yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam perbuatan yang mungkin banyak dari kita meremehkannya, semuanya akan mendapat mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah mengatakan, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan yang tepat, timbangan-timbangan yang adil. Dan akan kami letakkan, kata Allah, timbangan-timbangan yang adil liyaumil qiyamah, untuk hari tidak ada seorang pun nanti pada hari kiamat itu yang akan dizolimi. Tidak ada seorang pun yang akan dirugikan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, kata Allah. Dan sekalipun perbuatan itu sebesar biji sawi, ya, sesuatu yang sangat kecil, ataina biha, akan kami datangkan balasannya. Akan kami datangkan balasannya. Wa kafa bina hasimi, yang menghitung seluruh amalan-amalan makhluk. Ya, wa in kana mithqala habbatin min khardalin, kata Allah. Bahkan sekalipun perbuatan sebesar biji sawi, sesuatu yang sangat sedikit, yang baik atau yang buruk, ataina biha, akan kami datangkan balasannya. Kalau kita datangkan balasannya, balasan keburukannya. Ini juga seperti dalam firman Allah yang lain, surat Luqman, ya bunayya, ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samawat au fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, kata Luqman, apabila ada suatu perbuatan sebesar biji sawi sekalipun, kemudian itu ada di dalam batu, atau ada di langit, atau ada di dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan perbuatan tersebut. Ya, Allah akan datangkan perbuatan tersebut untuk diberikan balasannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus dan Maha teliti. 16. Jadi semuanya akan mendapatkan keadilan, itu intinya. Pada hari kiamat semua makhluk akan mendapatkan keadilan. Ya, jangankan manusia, hewan-hewan pun akan mendapatkan keadilan. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Setiap hak nanti akan ditunaikan hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai tadi, ya, kambing yang bertanduk akan dikisos untuk kambing yang patah tanduknya. Kambing yang bertanduk yang telah menyakiti kambing yang lain akan dikisos, ya, untuk kambing yang patah tanduknya. Nah, ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua dari hadis ini, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki seluruh makhluk. Telah menjamin rizki seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, termasuk hewan-hewan yang ada di darat, termasuk burung-burung yang terbang di udara, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Seluruh makhluk dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam ayat yang tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Dan tidaklah ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini menjamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang tadi, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak hewan-hewan yang tidak bisa mencari rizkinya sendiri, Allah yang memberikan rizki kepadanya dan juga kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman hendaklah kita tidak terlalu khawatir dengan rizki Allah Subhanahu wa taala, karena rizki itu sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berulang-ulang menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah yang menjamin rizki kita. Nah, kan tapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ya manusia itu lebih mengkhawatirkan sesuatu yang telah terjamin daripada mengkhawatirkan sesuatu yang belum ada jaminannya. Apa yang belum ada jaminannya? Nasib kita di Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki, kata Allah, semua makhluk akan diberi rizki, dijamin rizkinya oleh Allah. Tapi tidak pernah ada jaminan bahwa semua makhluk dijamin masuk surga. Tidak ada. Tapi subhanallah, ya, banyak dari kita, banyak dari manusia justru lebih mengkhawatirkan sesuatu yang telah terjamin. Tapi kita tidak mengkhawatirkan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga, siapa yang bisa menjamin? Apakah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita justru tidak mengkhawatirkannya? Ya. Tapi kita justru tidak mengkhawatirkannya. Nah, masalah rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair Hatim bin Asam mengatakan, wa kaifa akhaful faqra wallahu raziqi wa raziqu hadzal khalqi fil usri wal yusri takaffala bil arzaqi lil khalqi kullihim walid dhabbi. Aku khawatir dengan kemiskinan padahal Allah yang memberikan rizki kepadaku, dan Dia adalah pemberi rizki kepada makhluk ini dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah. Dia telah menjamin seluruh rizki bagi seluruh makhluknya, termasuk bagi dhab, kadal-kadal yang ada di gurun pasir, dan juga untuk ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari ayat yang sedang kita bahas ini, berdasarkan ayat ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi orang beriman bertawakal kepada rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan hendaklah orang beriman itu yakin bahwasannya rizki Allah itu tidak khusus, ya, tidak khusus untuk tempat-tempat tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada semua makhluk dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada. Oleh karena itu dulu ya orang-orang muhajirin mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan tempat kelahiran mereka, mereka meninggalkan harta mereka, bahkan mereka meninggalkan sumber-sumber penghasil tempat, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berhijrah ini, para sahabat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kekuatan kepada mereka, kekuasaan kepada mereka. Mereka mampu menaklukkan berbagai negeri yang sangat banyak kepada mereka. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu mengingat firman Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Allah mengatakan, fabtagu indallahi rizqa, maka carilah olehmu rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar ketawakalan, la razaqakum, maka benar-benar Allah akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, taghdu khimasa wa taruhu bitan, dalam keadaan kenyang. Kemudian faidah yang keempat dari ayat yang mulia ini adalah bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala perkara. Ilmu Allah itu sangat sempurna, meliputi seluruh makhluk. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala satupun makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu diketahui oleh Allah. Allah tidak luput darinya. Allah tidak lupa dengannya. Nah, ini juga. Allah tidak lupa dengannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah. Dan tidaklah Rabbmu itu nasiya, lupa. Ya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang dibiarkan oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dicampakkan oleh Allah. Tidak ada. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Rabbu itu lupa. Ya. Jadi tidak mungkin Allah itu lupa, tidak mengurus kita, tidak. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya. Semuanya diurus oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya dipelihara oleh Allah, semuanya diketahui secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan juga Allah mengatakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Dan tidaklah kamu berada dalam suatu urusan, tidaklah ada yang kamu baca dari Al-Quran, tidaklah kamu mengerjakan suatu pekerjaan, illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi, melainkan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menyaksikan kepada kalian ketika kalian mengerjakan semua itu. Ketika kalian mengerjakan semua itu. Wa ma ya'zubu ar-rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi, dan tidak ada yang tersembunyi yang ada di muka bumi. Wala fis sama, begitu juga tidak ada yang di langit. Wala asghara min dzalik, dan yang lebih kecil dari itu. Wala akbar, yang atau lebih besar dari itu. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya telah ada, tercatat, diketahui oleh Allah di dalam kitab yang nyata, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Ya, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketahuan Allah kepada kita bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang beriman apabila dia selalu merasakan kebesaran Allah, dia selalu merasakan keagungan Allah, merasakan kekuasaan Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, maka dia akan selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya, melakukan muhasabah terhadap setiap perbuatan-perbuatannya dari yang kecil sampai yang besar. Ya, karena tadi hadirin dimuliakan, terhadap setiap tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, ya, apa yang kita kerjakan
dengan anggota tubuh kita, apa yang kita fikirkan dengan Ta'ala. Oleh karena itu selalu kita melakukan muhasabah, selalu kita melakukan koreksi ya terhadap semua itu. Dan ini hanya mampu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan kalau kita selalu merasakan kebesaran Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Dan nanti pada hari kiamat hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat keburukan, mereka akan terkaget-kaget. Mereka akan takut ketika melihat bahwa semua perbuatan-perbuatan mereka dari yang kecil sampai yang besar itu mereka kaget. Ya, kok bisa gitu? Ini perbuatan saya, ini perbuatan saya, itu semuanya ada catatannya, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Semuanya tertulis dalam catatan amal tersebut. Allah mengatakan, wa wudi'al kitab. Dan kitab-kitab, catatan-catatan amal itu kemudian engkau akan melihat mujrimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang zalim itu apa? Musyfiqina mimma fi. Mereka sangat takut terhadap apa yang tertulis dalam catatan-catatan amal mereka. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan apa? Ya wailana ma li hadzal kitab ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, ya celakalah kami katanya. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Ya catatan apa ini? Sehingga tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil ataupun yang besar, melainkan dicatat di dalamnya. Ini kitab apa katanya? Kok semuanya tercatat? Kok semuanya ada? Dan mereka mendapatkan semua yang mereka amalkan itu hadir, nampak di hadapan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi ya seorang pun dari makhluknya. Maka hati-hati hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Allah menghisab kita, menghitung apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita perbuat, apa yang sering kita lakukan dengan tangan ini, apa yang sering kita lihat dengan mata ini, apa yang sering kita dengar dengan telinga ini, ya, apa yang kita berikan ya dengan harta kita ini, apa yang kita beli dengan harta kita itu. Hendaklah kita selalu melakukan apa? Muhasabah, karena sedikit pun nanti tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa kebangkitan itu berlaku untuk seluruh makhluk. Al-hasyru, dibangkitkannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk jin, tapi juga mencakup Subhanahu wa taala. Itulah beberapa faidah dari ayat yang mulia ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum